Ke informasi berikutnya, Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di wilayah Cirebon, Jawa Barat, membagikan kisahnya saat awal mula ditangkap oleh kepolisian pada tahun 2016 silam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Wilam Nasution di Jawa Barat. Selamat sore, Wilam, silakan untuk penjelasannya. Selamat sore Heranov, ya saat ini saya berada di Cirebon dan ini menanggapi ramainya kembali kasus Vina yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 lalu. Dan di persidangan terdapat 11 terpidana di mana 8 sudah ditahan sementara 3 masih bebas dan menjadi DPO. Dan dari 8 ini Heranov, dari 8 terpidana yang ketika tahun 2016 lalu ini masih berada di bawah umur dan divonis selama 8 tahun, namun telah menjalani 2/3 masa hukumannya dan sejak tahun 2020 lalu ini sudah bebas. Dan untuk mengetahui bagaimana versi dari kasus Vina dan penangkapannya, kita langsung saja berbicara dengan Saka Tatal dan didampingi oleh kuasa hukumnya Ibu Titin Prialianti. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Mas Saka dulu. Mas Saka, ini boleh diceritakan Mas, berarti sudah bebas berapa lama Mas dan dihukum berapa lama? Saya dihukum 8 tahun. Saya menjalani 3 tahun 8 bulan, 2/3-nya. Karena ada remisi. Jadi sudah bebas sejak? Tahun 2020, April. Nah, ini kan sekarang ramai lagi nih, orang mulai membincangkan lagi mengenai kasus Vina dan ada 3 yang belum tertangkap, ada DPO, 3 DPO. Nah, ini hubungannya dengan 3 DPO ini, Mas Saka memang teman, memang kenal, memang satu geng, gimana sih Mas? Dari yang 3 ditunjukkan itu saya tidak mengenal sama sekali. Dan yang 8 orang, yang 1 pun saya tidak mengenali. Ada 1 orang saya tidak mengenali. Yang ke-7 itu satu kampung. Jadi memang teman, tapi apakah geng motor seperti yang disebutkan oleh banyak orang seperti itu? Enggak, bukan. Sekedar buruh kasar, kuli bangunan. Sehari-hari bekerja ya. Seperti itu. Nah, kemudian mengapa bisa sampai ditangkap itu ceritanya seperti apa sih Mas Saka? Penangkapannya gimana? Saya awal ditangkap, saya baru bangun tidur, main ke rumah nenek saya. Di situ ada teman saya juga. Di situ ada adiknya Eka Sandi, meminta saya menemani ngisi bensin. Awalnya saya tidak mau, tapi akhirnya saya mau karena sekalian juga mau main bola. Terus saya menuju ke pom bensin, ngisi bensin. Habis ngisi bensin, motornya yang punya Eka Sandi minta diantarkan ke orangnya. Orangnya ada di SMP 11. Saya menuju ke situ, ke SMP 11. Pas baru nyampe, udah ada polisi, udah ditangkap semua. Saya nyamperin, saya kan di situ kan, saya sekedar mengantarkan motor. Langsung ditangkap, tanpa pengetahuan apapun, tanpa ditanya apa masalahnya, tidak ada. Tanpa keterangan. Jadi waktu itu Mas Saka pasti kaget banget karena nggak tahu apa-apa ya Mas? Nggak tahu apa-apa. Terus kemudian berusaha apa, menghubungi keluarga mungkin atau minta pengacara, kayak gimana Mas situasinya waktu itu? Di situ juga nggak ada pengetahuan keluarga juga. Tiba-tiba keluarga juga udah tahu juga, udah gimana. Waktu pertama ditangkap juga ada penyiksaan, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Disiksa, dipukulin, diinjak-injak, disetrum. Walaupun saya di situ dikasih makan juga udah kayak binatang, dilempar nasi juga. Dilempar ke lantai, suruh dimakan sama polisinya. Kalau nggak dimakan, saya bakal dipukulin lagi. Jadi itu yang dialami oleh Mas Saka ketika itu ya. Nah tapi kan kalau kita baca kronologi nih, waktu itu katanya ada perkelahian di jalan, kejar-kejaran, kemudian dibawa ke lahan kosong. Itu Mas Saka melalui itu juga atau mengetahui itu juga atau gimana Mas? Itu di malam kejadian saya ada di rumah. Ada saksi juga, saya ada kakak saya, ada paman saya sama teman-temannya kakak saya. Saya ada di rumah. Sebelum maghrib sampai jam 10 malam lebih ada di rumah.
Jam 11 kurang saya pindah mengantarkan teman saya, motornya rusak, radiatornya bocor. Langsung itu saya mah minta ke bengkel teman saya, minta diantarin ke bengkel. Sebelum berangkat ke bengkel juga lewat dari Proper tuh, Jalan Layang. Sebelum ke situ ada perumahan. Dari jauhan juga udah kelihatan ada polisi. Di situ kan biasanya juga kan ada razia. Oke, jadi memang waktu itu nggak ada ikut kejadian ribut-ribut atau berantem atau sama sekali berarti enggak ya Mas Aka waktu itu ya? Dikira saya kan sama teman-teman saya itu kan razia. Soalnya kan tiap malam minggu juga itu banyak razia juga. Sedangkan saya sama teman-teman saya, saudara saya kan di situ nggak pakai helm sama sekali. Jadi saya putar balik, tapi dibagi dua. Tujuannya satu, ke bengkel. Jadi banyak saksi yang melihat waktu itu malam itu Mas Aka memang ke bengkel dan bersama keluarga ya. Oke, Bu Titin Bu, dengan tereksposnya kembali kasus ini harapannya kayak gimana Bu Titin? Saya sih sebetulnya sedihnya gini, kenapa sih ini enggak viralnya ini enggak di tahun 2016 atau 2017? Karena saya sudah melakukan itu. Tapi dulu tuh bentengnya terlalu kuat. Saya juga baru beberapa informasi ternyata dulu kan yang dihembuskannya geng motor. Jadi apapun yang saya komunikasikan waktu itu tidak terekspos. Saya juga malah mendapat informasi sebetulnya ada wartawan yang sudah diturunkan ke Cirebon tetapi dipaksa pulang lagi dengan kronologis ini geng motor pelakunya. Jadi yang terhembus waktu itu bikin saya susah bergerak. Padahal saya juga sudah melakukan berbagai upaya di situ. Jadi kenapa ini terjadi baru sekarang gitu setelah anak-anak, saya juga nggak tahu kan endingnya ini seperti apa. Kita sudah buka ini dari 2016 ini salah tangkap, ini ada prosedur yang tidak benar, ini ada keterangan saksi, apa bukti persidangan yang tidak, ini udah saya ekspos di tahun 2016 di 2017, tapi itu nggak ada hasilnya. Kalau saja ini viralnya terjadi di saat itu, saya nggak mungkin ada anak yang setelah 8 tahun baru bisa, ini sudah menjalani 3 tahun 8 bulan, baru bisa bercerita. Sekarang anak 15 tahun, saya juga agak bingung, ini anak kembali merekonstruksi apa yang aja. Baik Bu Titin. Jadi harapannya mungkin untuk masih ada yang terdakwa di dalam penjara seperti itu ya Bu, untuk seperti apa Bu harapannya Bu? Sebetulnya gini, kalau dari bukti persidangan, dari proses penangkapan, saya mengembalikan kepada institusinya. Dari proses penangkapan, apakah ada yang salah dari institusi yang melakukan proses ini? Saya nggak ngerti. Apakah ketika melakukan penangkapan ini disebutnya penyidikan atau penyelidikan? Saya nggak ngerti. Karena prosesnya hanya 3 jam ditangkap setelah mendengar informasi dari orang yang tidak bisa juga dihadirkan dalam persidangan. Dan sampai putusan terakhir juga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Ada itu kejanggalan-kejanggalannya. Terakhir dari Mas Aka, kepengennya sekarang gimana Mas setelah bisa viral seperti ini? Kepengen saya, kalau saya pribadi kepengennya nama baik saya tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Dan bisa hidup normal seperti dulu lagi. Seperti itu aja ya. Iya. Baik, seperti itu Heranov yang bisa saya sampaikan dari Cirebon ini dengan Saka dan Bu Titin. Jadi ini ada babak baru dari perkembangan kasus Vina di Cirebon. Selain disebutkan bahwa ada 3 DPO yang masih belum tertangkap, namun dalam kasus penangkapannya juga ini terjadi hal-hal yang perlu diselidiki lebih lanjut. Heranov. Kita harapkan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh terpidana tadi ya setelah tangkap, yaitu Saka Tatal yang menyebutkan bahwa berharap agar nama beliau bisa dibersihkan dan hidup normal kembali. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Wilam Nasution.